Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gilang ya? Iya, Pak. Ayo silakan duduk Mas. Oke, Mas Gilang kabarnya gimana? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kehidupannya gimana dengan hari ini? Lancar kah? Sedikit ombang-ambing, Pak. Apa itu maksudnya? Omong-omong ini kenapa? Kadang ada tidak ada kejelasan, Pak. Jadi kadang naik, kadang turun gitu. Oh gitu, itu struktur hidup lah ya, gitu bisa dibilang ya. Maksud dan tujuan Mas Gilang ini datang pagi-pagi seperti ini ada apa Mas? Apa yang bisa Mas ceritakan dengan saya? Jadi seperti ini, Pak. Kan saya mempunyai hubungan dengan pacar saya. Nah, pacar saya ini kayak Pelan-pelan Mas, pelan-pelan, Mas. sangat membatasi diri saya untuk bereksplorasi. Oke. Di sini hubungannya kalau boleh saya tahu sudah berapa lama Mas? Sudah cukup lama sih, Pak, dari SMP. Dari SMP menjelang sampai sekarang ya. Ya. Oke. Dan yang alasan Mas Gilang membawa Mas Gilang kemari adalah keterlibatannya atau intervensi dari pacar Mas ya. Iya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas? Oke, itu aja, Pak. Jadi karena di setiri itu kan dibatasi dengan pacar saya, Ya. saya tidak bisa untuk ke jenjang lebih berikutnya. Jadi kayak saya ini suka gambar kan. Iya. Jadi kalau semisal ada waktu senggang, saya bakal gambar. Jadi saya bakal melampiaskan emosi saya di gambar tersebut. Tapi di lain hal, si pacar saya ini selalu bilang saya, kalau kamu tuh kalau ada waktu senggang kenapa nggak ngabarin aku sih? Gitu Ya, saya bisa memahami si perasaan Mas Gilang di mana hobi yang terhalang dengan inilah kemauan seseorang yang tidak mendasar gitu. Oke, saya dapat mengerti lah bagaimana perasaan Mas Gilang tentang keterbatasan tentang keterkaitan Mas Gilang. Oke. Saya boleh bertanya Mas tentang hal ini? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Mulai dari kapan ya pasangan Mas ini atau partner Mas ini mulai mengekang Mas dalam hal yang Mas sukai? Dari ini, Pak, awalnya dari saya kelas 11. Jadi itu di satu momen tertentu saya kan mengikuti perlombaan ajang seni kan. Itu tingkatnya menurut saya itu tinggi lah, Pak. Itu antar provinsi yang dimana sertifikatnya itu bisa terpakai buat jurusan saya yang ingin saya tuju. Iya, baik. Nah, setelah di kelas 11 nya itu dia waktu itu menurut saya untuk udahlah jangan gambar terus gitu kan. Oke. Fokus aja dulu buat jenjang lebih lanjut agar bisa Mendapatkan hal yang Mas mau. Iya, depannya. Oke. Setelah itu respon apa Mas yang Mas berikan ketika partner Mas ini bilang seperti itu? respon saya itu saya biarin aja, Pak. Itu benar nggak sih ya? Tidak saya. Kenapa Mas biarin? Maksudnya di sini kan Mas bisa bilang karena ini hobi saya, karena ini hal yang saya sukai, seperti itu. Kenapa Mas biarin begitu saja? Karena saya takut kalau misalnya saya bilang begitu itu dia akan mengadu ke orang tua saya. Jadi di sini sudah ada keterikatan antara ini ya keluarga ya. Iya, benar. Oke. Terus hal apa lagi sih yang sering dia kali ini maksudnya yang membatasi pergerakan Mas Gilang untuk mengeksplorasi hal-hal yang Mas Gilang suka? Kan sudah gambar, jadi pas di kelas 11 itu
setelah dari kompetisi itu saya kan kebetulan mengikuti ekskul paskib Pak, yang dimana itu di tiap bulannya mengikuti perlombaan. Jadi kan di tiap bulan ini di harinya itu ada jadwal-jadwal tertentu yang saya tidak bisa berkomunikasi dengan dia karena tidak satu sekolah. Gitu, Pak. Jadi ada dua hal ya yang dilarang lah gitu ya secara. Tapi Mas Gilang nih mengapa membiarkan itu pada saat awal? Maksudnya mungkin saja kalau misalkan kita flashback gitu, kalau Mas Gilang membela dan artian membela ini kayak ini karena hobi saya, karena saya suka gitu. Karena Mas Gilang membiarkan ini karena awalnya karena takut ya gitu kan. Apakah orang tua juga tidak mengizinkan Mas Gilang untuk fokus dalam bidang lukis ini? Tidak mengizinkan Pak, makanya saya takut bilang dengan orang tua. Jadi saya pernah ketahuan itu Pak. Jadi di balik lagi ke event itu saya ketahuan buat ngegambar. Jadi pas keciduk ketahuan itu dia bilang, ini kamu ngapain sih ngakuin kayak gini, kagak bakal bisa buat lanjut ke depannya. Emang dari gambar kamu bisa nafkahin gitu Pak. Jadi emang orang tua juga ikut melarang ya karena ketidakjelasan di bidang ini. Oh ternyata orang tua juga tidak mengizinkan ya kamu di bidang seni lukis ini ya? Iya Pak. Bapak memahami hal itu ya. Caranya gimana Pak kalau biar bisa orang tua setuju dengan bakat dan minat saya? Ini kita sharing aja lah, sharing pengalaman ya. Kalau Mas bilang tidak keberatan tentang hal ini, saya dulu juga mengalami apa yang Mas rasakan gitu. Saya tidak bermaksud menggurui gitu, tapi ini mungkin saja bisa menjadi sebuah pandangan atau sebuah masukan gitu. Jadi pun saya dulu pernah merasakan tentang orang tua saya tidak setuju dengan bidang yang sedang saya ampuh gitu, karena mereka bilang bahwa bidang ini tidak terlalu menjanjikan untuk depannya dan lain hal. Tapi dengan semangat saya dan motivasi saya yang begitu kuat, saya terus melanjutkan bidang ini sehingga yang syukurnya alhamdulillah saya mendapatkan hasil yang lebih dari apa yang saya cita-citakan, dan ini menjadi pembuktian diri saya untuk orang tua saya gitu Mas. Bagaimana caranya menurut saya Mas Gilang? Pertama, Mas Gilang bisa menunjukkan tentang prestasi Mas Gilang apa saja yang sudah Mas raih. Kan banyak sekali ya, mungkin Mas Gilang sudah mempunyai banyak pengalaman gitu kan. Yang kedua, keterbukaan antara Mas Gilang dan kedua orang tua Mas. Mas Gilang bisa menyampaikan apa sih yang Mas rasakan ketika lagi menjalankan bidang ini dengan serius gitu kan. Mas Gilang bisa menyampaikan apa aja sih kiranya pencapaian Mas di bidang ini gitu. Itu Mas, jadi tadi bisa melalui penunjukan prestasi, keterbukaan juga serta pengertian lah, maksudnya pengertian satu sama lain antara diri Mas Gilang dengan orang tua. Seperti itu Mas pengalaman saya, dan mungkin selanjutnya ada yang masih ingin tanyakan atau masih ada kebingungan nih, kejanggalan yang Mas Gilang masih rasakan? Saya di satu sisi juga bingung Pak, kalau misalnya bakat saya ini bakal diterusin, bisa nggak buat jangka panjangnya Pak? Ini soal ini ya, apa namanya, untuk keberlangsungan hidup Mas Gilang ya. Sebetulnya sih tentang hal yang kita terkadang kan ada beberapa hal yang kita bingung atau kita sulit memutuskan gitu kan. Jadi kita lihat lagi dari kondisi kemampuan diri kita, apakah kita bisa, apakah motivasi kita cukup untuk memberlangsungkan hal yang kita lakukan gitu. Jadi Mas,
banyak juga di dunia luar, baik di dalam negara maupun luar negara, banyak pelukis-pelukis yang sukses, ya kan. Dan ini sebenarnya untuk acuan Mas Gilang gitu. Mereka mungkin sudah melalui beberapa kancah pengalaman, maksudnya sudah melewati berbagai rintangan yang mereka lalui, mungkin dari tekanan keluarga, pertemanan, bahkan sampai dirinya yang seperti Mas Gilang rasakan, seperti tidak yakin apakah ini akan menjadi penunjang saya di hari kedepannya atau tidak. Tapi menurut saya masih ada yang tidak mungkin jika kita mengerjakan ini sepenuh hati dan selalu memotivasi diri terus. Setiap pagi kita memotivasi diri kita, apa saja yang bisa saya lakukan hari ini dengan bidang yang kita ampuh gitu. Dan hal-hal seperti ini menurut saya wajar terjadi ketika kita sudah mendapatkan banyak pengalaman dan juga banyak tekanan dari banyak orang-orang terdekat dari kita gitu. Dan saya rasa sih harusnya ya Mas Gilang sudah memiliki acuan dan motivasi untuk kedepannya seperti itu ya. Terus untuk hubungan saya itu gimana Pak? Oke, untuk hubungan Mas Gilang sepertinya Mas bisa memperbaiki hubungan komunikasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, yang belum pernah dibahas saja, dan harus dimusyawarahkan Mas dengan sebaik-baiknya dan harus mencapai kesepakatan bersama. Karena apa? Karena ini mencakup karir Mas Gilang, hobi Mas Gilang, dan juga ini mungkin saja akan menjadi sebuah pencarian nafkah Mas Gilang gitu. Dan mungkin saja saran saya untuk, maaf ya, maksudnya kalau saya boleh beri saran, alangkah baiknya harus dimusyawarahkan secepatnya dengan sebaik-baiknya dan saling mengerti seperti itu Mas. Dan harus penyampaiannya itu secara hati ke hati, maksudnya dengan penafsiran bagaimana sih saya nih, maksudnya ini loh jati diri saya dan ini loh bidang yang saya ampuh, seperti itu Mas Gilang. Berarti saya harus berkomunikasi dulu ya terhadap hubungan saya. Iya betul, karena kalau tidak secepatnya ini akan mengganggu aktivitas yang Mas Gilang lakukan. Oke, baik, dari sesi konseling pada hari ini yang dapat saya simpulkan adalah Mas Gilang ini banyak sekali kebingungan dalam memilih, dalam menyikapi suatu masalah gitu ya Mas. Terus juga Mas Gilang banyak banget bimbang, bukan banyak banget, maksudnya banyak kebimbangan yang membuat Mas Gilang ini jadi susah memilih gitu, apa yang baik, apa yang terbaik gitu kan. Jadi evaluasi sih menurut saya dari komunikasinya harus terjaga dan harus baik satu sama lain, maksudnya satu sama lain antara Mas Gilang dengan keluarga dan juga Mas Gilang dengan pasangannya. Dan juga Mas Gilang juga harus meyakinkan dan harus terus memotivasi diri Mas Gilang agar tidak bimbang lagi, dapat memutuskan hal-hal yang baik untuk Mas Gilang ke depannya, seperti itu ya Mas Gilang. Mungkin sebelum kita tutup, Mas Gilang masih ada rasa janggal di hati? Untuk kali ini sudah agak terasa lumayan sih. Terasa lumayan. Oke, mungkin di pertemuan ke depan saya akan menanyakan bagaimana keadaan Mas Gilang. Mungkin kita akan melakukan 2 sesi ya Mas ya, 2 sesi konseling, yang dimana di pertemuan minggu depan atau pekan depan saya ingin melihat kabar Mas Gilang, saya ingin melihat bagaimana perubahan dari situasi yang sedang terjadi sekarang ini, situasi yang tidak mengenakan mungkin ya. Jadi mungkin saja, jadi itu saja yang mungkin bisa saya bantu untuk di hari ini. Semoga saran saya membantu di pekan depan dan semoga ini lekas membaik. Dan jangan putus semangat ya Mas, harus tetap memotivasi diri sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi Mas. Oke, cukup. Saya cukupkan. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Saya senang bisa mendengarkan Mas Gilang bercerita. Terima Hati-hati di jalan ya Mas. Gimana kabarnya Mas Gilang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Selalu baik Mas. Ini ada perubahan dari
wajahnya nih, ya Allah. Ada apa nih Mas Gilang? Pasti ada sesuatu yang ingin diceritakan karena sebelumnya yang saya lihat dan saya simpulkan Mas Gilang begitu murung, tapi sekarang sudah sangat bersemangat nih. Ada apa nih Mas Gilang nih? Ada perubahan kah dari saran yang saya beri atau ada gimana Mas Gilang? Ada Pak, sangat sangat ada. Itu sangat berdampak ketika Bapak mengasih saran terhadap pertemuan kemarin. Jadi saya bisa berhubungan baik dengan pacar saya maupun keluarga saya. Sudah ada perubahan ya selama 1 pekan ini ya. Gimana tanggapan keluarga tentang keterbukaan diri Mas, tentang pencapaian di bidang seni ini Mas? Yang pertama sih pas saya berbicara dengan kawan saya itu rada-rada takut ya Pak. Yeah. Tapi yang meyakinkan saya itu ya saran dari Bapak ketika kalau tidak dibicarakan dengan baik-baik yeah, tidak bakal bisa lanjut untuk kedepannya. Terus sekarang saya ingin membahas si partner Mas Gilang ini bagaimana nih? Untuk menurut saya itu alhamdulillah sekarang berjalan lancar. Kabar berita yang gembira sekali untuk saya juga. Ternyata saran saya memenuhi kebutuhan ini ya. Alhamdulillah. Oke. Kan di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang ini ya, lingkungan Mas Gilang yang kurang suportif, yang kurang mendukung dalam bidang seni lukis Mas Gilang yang sedang Mas Gilang akui. Di pertemuan lalu juga kita membahas tentang kebimbangan Mas Gilang nih, tentang bidang lukis ini akankah menjadi sebuah tempat untuk mencari nafkah atau satu-satunya jalan. Kan Mas Gilang sudah mendapatkan kedua dukungan dari keluarga maupun partner. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan, apakah Mas Gilang masih bimbang? Maksudnya dalam artian kata bimbang nih, apakah ini bisa menjadi sebuah pencarian nafkah untuk saya, atau ini bisa, atau sebaliknya, apakah ini saya hanya sekedar hobi yang saya jalankan untuk bersenang-senang dan menguatkan diri saya. Untuk kerabatnya sih untuk kali ini dan seterusnya mungkin tidak ada Pak, karena sudah mendapatkan izinnya dari keluarga maupun pasangan saya, jadi saya bisa mengapresiasikan pikiran emosi saya itu terhadap gambar yang saya buat. Gitu, lebih luas lagi, lebih luas lah ya ibaratnya gitu ya. Dan gimana, mungkin kedepannya masih ada kebimbangan yang sekiranya nanti saya harus apa ya? Mungkin untuk kedepannya itu saya bakal lanjut, tapi jika kalau misalnya ada bimbang atau keraguan mungkin saya akan mencari jawaban dan bicarakan dulu ke keluarga saya maupun pasangan saya. Tapi jika tidak ada mendapatkan jawaban mungkin saya akan kembali lagi di sini Pak. Gitu, mendapatkan jawabannya. Jadi kalau semisal Mas bilang ada rintangan yang sekiranya kurang bisa Mas bilang melalui sendiri, akan meminta keluarga untuk memberi banyak tanggapan ya gitu. Yeah. Ini jadi dari pertemuan awal ini saya tafsirkan dulu ya Mas ya. Dari pertemuan awal Mas bilang yang murung karena tidak sportifan dari kedua orang tua atau keluarga dan juga partner Mas, yang membuat Mas bilang bimbang ya. Oke. Namun pada pertemuan ini banyak sekali perubahannya Mas gitu. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari kita Mas Gilang adalah Mas Gilang masih bisa terus mengelola bakat Mas Gilang ini. Jikapun nanti ke depan ada kejanggalan yang atau rintangan yang membuat janggal Mas Gilang, entah ini yakin untuk diambil atau untuk diputuskan atau gimana,
Mas Gilang bisa bertanya-tanya dulu ya kan, yang seperti yang Mas Gilang sampaikan tadi, bertanya keluarga tentang tanggapannya seperti apa, atau mungkin bisa langsung bertanya kepada saya gimana sih cara memutuskan hal ini gitu. Tapi yang terpenting itu ya tentang dorongan ini loh, dorongan supportnya ini dari keluarga dan partner Mas Gilang yang sudah baik ya kan, karena memang dari awal tujuan kita untuk membahas si dorongan sportif ini gitu kan. Jadi menurut saya hal ini akan terus maksudnya di bidang ini akan terus banyak rintangan, dan apapun itu saya hanya bisa menyampaikan tetap bersemangat, tetap mengelola bakat Mas Gilang, tetap menjadi diri Mas Gilang yang apa adanya, dan jika ada yang salah dari Mas Gilang diintrospeksi. Masih ada keraguan antara keluarga dan partner, silahkan dibicarakan nanti apa yang masih membuat mereka janggal tentang bidang Mas Gilang yang sedang Mas Gilang alami gitu ya. Oke, baik, mungkin di pertemuan kedua kali ini singkat saja karena saya sudah memberi saran, bukan berarti ini akan menjadi konseling terakhir kita. Mungkin Mas Gilang masih bisa menanyakan tentang bakat-bakat Mas Gilang, atau nantinya Mas Gilang akan seperti apa, mungkin bisa ditanyakan dan melakukan proses konseling lagi. Silakan. Dan semoga Mas Gilang selalu sehat ya. Amin. Semoga kita selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Mas Gilang dilancarkan dari urusannya, dan semoga di bidang ini Mas Gilang konsisten, berkomitmen, dan terus berkarya dengan kreasi Mas Gilang. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Semoga proses konseling ini membantu, dan semoga Mas Gilang akan menjadi sebuah seniman yang luar biasa. Amin. Terima kasih Mas Gilang atas waktunya dan kesempatannya.